Halo saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian di dalam keadaan sehat. Pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang maturity dan minggu ini kita akan merenungkan tentang eksposisi dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita pada bulan ini kita membahas maturity yang berbicara mengenai kita akan sama-sama didewasakan melalui setiap firman Tuhan yang dibagikan pada setiap minggunya. Dan saya mengajak di awal daripada khotbah ini untuk kita membuka di dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk saudara-saudara sekalian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, setelah kita membaca teks ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita semua. Apakah kita semua menghakimi orang lain? Apakah menghakimi orang lain adalah sebuah dosa? Bahkan Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Apakah Yesus sedang melarang kita untuk menghakimi orang lain? Dan kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan untuk kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh menghakimi orang lain karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Penghakiman adalah hak prerogatif yang diberikan kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kita percaya bahwa Tuhan akan menghakimi setiap orang pada akhir zaman. Setiap orang, mereka yang hidup di dalam kebenaran, mereka akan berada bersama dengan Kristus ketika mereka telah percaya kepada Kristus di dalam dunia. Ketika mereka telah menghidupi hidup yang percaya kepada Kristus, maka kita tahu bahwa mereka akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Tetapi mereka yang hidup di dalam dosa, mereka yang tidak mau bertobat, mereka yang menolak Kristus di dalam kehidupan mereka, maka kita tahu bahwa mereka akan
binasa dan mereka akan mengalami murka Allah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Ini memberikan nasihat kepada kita untuk tidak menghakimi orang lain karena Tuhan lain berhak memberikan penghakiman. Nah, tetapi mungkin ada sebuah pertanyaan konyol yang saya pikir mungkin saudara juga memikirkan pertanyaan konyol ini demikian, yaitu, loh kalau begitu berarti tidak boleh ada hakim dong? Bukankah hakim itu menghakimi seseorang? Nah, ini kelihatannya sebuah pertanyaan yang konyol, tetapi di dalam pertanyaan yang mungkin terbesit di dalam pikiran kita, apakah profesi dari hakim itu adalah profesi yang tepat? Apakah ketika ada satu pencurian terjadi di suatu tempat dan kita menghakimi orang itu, apakah itu adalah sesuatu kesalahan? Nah, saya percaya maksud dari firman Tuhan yang sudah kita baca itu berbicara mengenai kita menghakimi, tapi kita lupa bahwa kita sendiri berdosa. Jika kita melakukan penghakiman seperti ini, maka kita bersalah. Tetapi jika kita menghakimi karena orang tersebut jelas-jelas melakukan kesalahan dan motivasi kita adalah motivasi untuk menegakkan keadilan, maka itu bukan suatu kesalahan. Dalam kita melakukan penghakiman, kita harus melakukan dengan motivasi yang benar dan bukan dengan motivasi yang salah. Nah, kalau kita memperhatikan pada ayat 9 dan 10 yang berbunyi, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera itu akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan menghakimi seluruh dunia, Tuhan menghakimi setiap orang tanpa terkecuali itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun orang yang bisa bersembunyi dari Tuhan. Tuhan akan menghakimi dan melihat setiap orang itu tanpa terkecuali. Bahkan ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa dan mereka lari dari Tuhan, Tuhan tetap bertanya kepada mereka, kenapa kamu bersembunyi? Dan di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap ingin manusia itu mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya di hadapan Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 16, kita melihat bahwa Tuhan itu adil. Setiap orang akan tetap dihakimi, bukan hanya orang yang memiliki hukum Taurat, tetapi mereka yang tidak memiliki hukum Taurat akan dihakimi Tuhan dengan cara Tuhan tersendiri. Hanya saja kita melihat ada dua cara penghakiman yang Tuhan tunjukkan kepada orang yang telah menerima hukum Taurat dan kepada orang yang tidak menerima hukum Taurat. Kita seringkali memikirkan keadilan itu sesuai dengan apa yang kita ketahui, yaitu kesamarataan. Kalau Tuhan menghakimi orang yang memiliki hukum Taurat dan Tuhan menghakimi orang yang tidak memiliki hukum Taurat, maka seharusnya harus sama. Itulah sebabnya berkembang juga sebuah pemahaman seperti pemahaman komunis yang meyakini tentang semua orang harus sama rata, semua orang harus sama, derajat semua orang sama. Tapi kita melihat bahwa pemahaman komunis ini sebenarnya adalah pemahaman yang juga tidak adil. Kenapa? Karena pemerintah yang berkuasa itu seringkali semena-mena. Pemerintah yang berkuasa itulah yang menjadi patokan dari kebenaran. Apa yang pemerintah lakukan itu adalah kebenaran, dan apa yang pemerintah tidak setuju itu adalah sebuah kesalahan. Dan kita tahu ini bukanlah sebuah kesamarataan, sehingga Aristoteles itu pun mengakui bahwa keadilan dalam pengertian kesamarataan itu tidak pernah terjadi. Bahkan kalau saya memakai contoh, misalnya kalau kita pernah melihat ada sebuah bus dan di dalam bus itu ada tulisan memprioritaskan ibu hamil, anak-anak untuk duduk, dan kita tahu di situ kita bisa melihat bahwa ibu hamil dan anak-anak itu menjadi priority. Nah, kalau seandainya keadilan itu adalah kesamarataan, harusnya yang bisa duduk itu bisa siapa saja dan tidak perlu ada prioritas tertentu karena semuanya itu sama rata. Tapi pada realita kita tetap memberikan kesempatan untuk ibu hamil dan anak-anak itu duduk, dan kita tidak merasa kita tidak diperlakukan tidak adil karena kita tahu bahwa itu layak bagi orang itu karena mereka adalah kaum yang lemah dan membutuhkan hal tersebut. Atau mungkin ketika misalnya saya waktu masih kecil, saya mendapatkan uang jajan waktu saya SD itu mungkin sekitar 10.000, dan kakak saya yang SMA dia mendapatkan uang jajan sekitar 20 sampai 50.000. Tapi saya tidak merasa iri kepada dia, dan dia juga tidak merasa harus sama rata dengan saya karena itu sebagai sesuatu yang lazim. Seperti itu karena saya SD dan dia SMA, tapi saya tidak merasa bahwa
itu tidak adil atau itu tidak sama rata. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kesamarataan yang dalam pengertian segala sesuatu harus sama itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Bahkan waktu di saya beberapa waktu yang lalu ke Bali dan saya bertemu teman saya dari Apologetika Indonesia yaitu Kak Helmi, dan kami berbicara tentang keadilan, dan beliau punya pemahaman tentang keadilan bahwa setiap orang itu mendapatkan sesuatu yang sama, dan saya tidak punya pemahaman yang seperti itu. Saya tetap menghargai pemahaman dari beliau karena beliau punya argumentasi tertentu. Jadi saya ingin mengatakan seperti ini. Jika kita hari ini mengalami ketidakadilan, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu adil dan Tuhan tidak akan pernah mengabaikan keadilan untuk kita. Keadilan itu adalah milik Tuhan. Tuhanlah keadilan itu. Mungkin di dunia ini kita belum melihat bagaimana Tuhan menghakimi orang-orang yang menyakiti kita, tetapi kita percaya mereka yang mengeraskan hati dan hidup di dalam dosa itu akan binasa pada akhirnya. Dan kita yang di depan Tuhan percaya dan setia kepada Tuhan itu akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu setia kepada kita. Dia adalah Allah yang adil. Kita tidak perlu memikirkan keadilan dalam pengertian kesamarataan karena Allah adalah keadilan itu. Dan keadilan itu sesuatu yang lebih kompleks daripada apa yang kita pikirkan. Nah, sehingga seharusnya ini menjadi penghiburan bagi kita. Khotbah ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang adalah keadilan itu akan menghakimi setiap orang dengan keadilannya. Dan saya percaya kita semua pasti mengalami ketidakadilan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan setia kepada kita semua yang hidup di dalam Dia dan yang percaya kepada Dia, dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau hari ini kita mengalami ketidakadilan, kita tahu bahwa Tuhan bersama kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin.